kelas 5 mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa kita mulai? Untuk terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan apa yang harus kalian pahami dalam materi ini. Poin pertama untuk kelas 4. Coba dengar. Mengenal struktur pemerintah desa dan kecamatan. Kalau di daerah kita desa ini namanya nagari. Paham? Kalau kecamatan siapa yang memimpin? Pak Camat. Ya, Pak Camat. Paham sampai di sini? Desa siapa tadi? Pak Wali. Kalau di kecamatan? Yang kedua, mengidentifikasi lembaga-lembaga yang ada di desa dan kecamatan. Nanti akan Ibu jelaskan lembaga apa yang ada di negara kita dan kecamatan kita. Dan sekarang memahami peran dan fungsi masing-masing lembaga. Ya. Lanjut dengan menggambarkan struktur pemerintah desa dan kecamatan. Tahu kantor desa kita di mana? 5. Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara lagi di sini. Negara kita apa? Indonesia. Siapa yang memimpin? Presiden. Siapa? Yang harus dipahami dalam materi ini, mendeskripsikan struktur pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah Bapak Presiden itu akan ada nanti jajarannya. Di bawah itu akan ada juga nanti yang memimpin. Mengenal lembaga tinggi negara, DPR, tahu kepanjangan DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kepanjangan dari DPR. Kalau MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perwakilan rakyat. Kalau DPR ini tugasnya menyampaikan apa yang dirasakan oleh rakyatnya kepada atasannya. Contoh, kalau di kita di 50 kota ini ada kita punya DPR 1 yang berkedudukan di pusat kota kita di Padang. Siapa dia? Ibu Nela. Itu DPR dia. Ya, kalau MPR ini belum ada fungsi masing-masing, nanti akan Ibu jelaskan. Menggambarkan struktur pemerintah dan hubungan antara lembaga pemerintah. Seperti tadi Presiden, ada yang di bawahnya lagi DPR, MPR. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Coba duduk. Kelas 5 ada 10 orang. Duduk berdua kelompok. Kelas 4 satu kelompok. Bisa? Kelompok 1 boleh maju ke depan. Boleh berdiri ke depan. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil materi diskusi yang akan dibacakan oleh Nada Nizik. Kepada Nada Nizik kita persilakan. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki suatu pemerintahan pusat dan memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah dan rakyatnya. Indonesia. Kelebihan sistem negara Republik Indonesia lebih mudah membuat kebijakan nasional dengan kekuasaan yang terpusat. Pemerintahan dapat membuat kebijakan nasional yang efektif dan efisien, lebih efisien dan efektif untuk menyusun sumber daya. Pemerintahan dapat menginvestasi sumber daya dan lebih efektif dan efisien, lebih mudah menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Pemerintah yang dapat menjaga stabilitas dan keadaan nasional lebih mudah membangun dasar persatuan kesatuan nasional. Negara kesatuan dapat membangun dasar persatuan dan kesatuan nasional yang kuat. Ya, kurang dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah. Pemerintahan pusat mungkin kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah. Kurang memberikan kesempatan bagi daerah untuk berinovasi dan berkembang. Pemerintah daerah mungkin memiliki keterbatasan dalam membuat keputusan dan mengembangkan diri. Lebih mudah terjadi
desentralisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekian demikian materi dari kelompok 3. Seperti ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan materi diskusinya. Selanjutnya, kelompok 2 bisa menyampaikan diskusi? Bisa? Coba maju ke depan, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Arif dan Baik kepada Arif dan Baik. Kepala desa adalah pemimpin desa yang dipilih oleh masyarakat desa. Fungsi kepala desa adalah mengatur dan mengelola pemerintah desa, mengambil keputusan penting untuk kepentingan desa, mewakili desa dalam hubungan dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya, badan permusyawaratan desa. BPD adalah lembaga yang berfungsi sebagai wakil masyarakat dengan ada proses pengambilan keputusan. Lembaga pemerintahan kecamatan. Camat adalah pemimpin kecamatan yang diangkat oleh bupati atau wali kota. Fungsi camat adalah mengatur dan mengelola pemerintahan kecamatan, mengawasi kinerja desa-desa di kecamatan, mewakili kecamatan dalam menghubungi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya. Kantor kecamatan. Kantor kecamatan adalah lembaga yang mewakili camat dalam menjalankan pemerintahan kecamatan. Fungsi kantor kecamatan adalah mengelola administrasi kecamatan, mengawasi pelaksanaan program kecamatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat kecamatan. Sekian diskusi kami. Kalau ada salah dengar kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kelas 4. Kita duduk kursinya. Terima kasih diucapkan kepada anak-anak ibu yang telah menyampaikan materi diskusinya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Baca kembali. Mengidentifikasi lembaga yang ada di desa. Ada tadi kita mengidentifikasi lembaga yang ada di desa? Ada. Paham kita? Lembaga apa yang ada di desa? BPD. Badan Pengawas Desa. Badan Pengawas Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dan sampai ke kecamatan tadi sudah kita bahas kan? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ragu? Tidak. Masuk ke kelas 5. Untuk pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin tadi oleh Presiden. Dan di bawah presiden itu banyak jajarannya, ya? Ya. Ada berkesinambungan kelas 4 pembelajarannya dengan 5? Ada. Ini pemerintah desa ini siapa yang mengatur jalannya pemerintahannya? Siapa yang mengeluarkan aturan? Pemerintah desa begini-begini nantinya. Dari mana turunnya aturan itu? Dari sini dia, dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya betul? Ya. Presiden mengeluarkan aturan. Seperti contoh siswa harus wajib belajar 9 tahun. Dari mana keluar aturan itu? Dari pusat. Contohnya pemerintah pusat. Nanti akan dijalankan di lembaga-lembaga desa. Yang mengawasinya adalah kepala desa atau wali nagari oleh kita, ya. Sudah paham? Terima kasih Ibu ucapkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat memberi manfaat bagi anak-anak ibu nantinya. Kalau ada yang perlu